Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Dr. Yosi Tamara, SPOG. Pada kesempatan kali ini, saya akan menyampaikan mengenai materi pencegahan infeksi yang menjadi salah satu bagian dalam modul asuhan pasca keguguran yang komprehensif. Dalam materi kali ini, peserta didik diharapkan mampu melakukan tata laksana medis kasus keguguran. Adapun dalam melakukan tata laksana medis kasus keguguran, peserta didik harus mampu melakukan pencegahan infeksi. Berikut adalah materi pokok dan submateri pokok yang akan kita pelajari, yaitu yang pertama adalah upaya pencegahan dan pengendalian infeksi, kewaspadaan dan pencegahan pada pengendalian infeksi, pembuangan limbah, teknik asepsis dan antisepsis, membersihkan benda-benda yang terkontaminasi, dan menjaga kebersihan area kerja. Tata laksana keguguran melibatkan kontak dengan darah dan cairan tubuh, sehingga baik tenaga kesehatan maupun tenaga pendukung harus menerapkan berbagai upaya kewaspadaan universal untuk melindungi diri sendiri dan pasien. Semua upaya harus dilakukan agar tidak terjadi kontak antara tenaga kesehatan dengan darah, cairan tubuh selain keringat, kulit yang tidak intak, serta membran mukosa. Upaya pencegahan dan pengendalian infeksi adalah upaya untuk mencegah dan meminimalkan terjadinya infeksi pada pasien, petugas, pengunjung, dan masyarakat sekitar fasilitas pelayanan kesehatan. Tujuannya adalah untuk melindungi pasien, petugas kesehatan, serta masyarakat sekitar dalam lingkungannya dengan cara memutus rantai penularan penyakit infeksi melalui penerapan PPI. Manfaat pencegahan dan pengendalian infeksi adalah untuk mencegah dan melindungi pasien, petugas, serta masyarakat di sekitar fasilitas kesehatan dari risiko dan paparan terjadinya penularan infeksi. Meminimalkan kejadian infeksi yang berhubungan dengan pelayanan kesehatan pada petugas, pengunjung, pasien, serta masyarakat, sehingga pelayanan menjadi cost efektif. Memberikan gambaran atau informasi tentang mutu pelayanan kesehatan yang diberikan oleh fasilitas kesehatan sesuai dengan standar yang berlaku, serta membuat pengelolaan sumber daya lebih efektif dan efisien karena sudah melalui proses perencanaan, pelaksanaan, pengawasan, pembinaan, monitoring, evaluasi, dan pelaporan kejadian infeksi. Kewaspadaan isolasi didefinisikan sebagai suatu tindakan pencegahan dan pengendalian infeksi yang harus diterapkan di Vaskes untuk menurunkan transmisi penyakit dari pasien ke petugas kesehatan, pengunjung, masyarakat sekitar, ataupun sebaliknya. Kewaspadaan isolasi dibagi menjadi dua macam, yaitu kewaspadaan standar dan kewaspadaan transmisi. Kewaspadaan standar merupakan kewaspadaan utama yang dirancang untuk diterapkan secara rutin dalam perawatan seluruh pasien di setiap pelayanan kesehatan, baik yang telah ditegakkan diagnosisnya, diduga terinfeksi, ataupun kolonisasi. Bila dilakukan dengan benar, maka akan mencegah risiko kontaminasi melalui cairan tubuh, darah, sekret, ekskresi, dan kulit yang tidak utuh. Salah satu bentuk dari kewaspadaan standar adalah kebersihan tangan atau mencuci tangan. Mencuci tangan itu ada dua macam. Pertama adalah mencuci tangan dengan hand rub, yang kedua adalah mencuci tangan dengan air. Mencuci tangan dengan hand rub adalah membersihkan tangan dengan menggunakan cairan berbahan dasar alkohol bila tangan tidak tampak kotor. Sementara mencuci tangan dengan menggunakan air adalah membersihkan tangan dengan menggunakan sabun dan air mengalir bila tangan terlihat kotor atau terkena cairan tubuh. Cuci tangan itu penting karena tangan merupakan salah satu rute paling sering untuk penularan infeksi. Ini adalah 5 momen cuci tangan. Momen pertama adalah sebelum kita menyentuh pasien. Momen kedua sebelum kita melakukan prosedur bersih maupun aseptik pada pasien. Momen ketiga setelah kita terpapar cairan tubuh dari pasien
momen keempat setelah kita menyentuh pasien, dan momen kelima setelah kita menyentuh lingkungan di sekitar pasien. Ini adalah cara bagaimana kita melakukan hand wash dan hand rub. Bisa diperhatikan perbedaannya. Secara umum, proses cuci tangannya sama. Tapi, bila hand wash kita menggunakan sabun dan air yang mengalir, bila hand rub kita menggunakan alkohol maupun cairan yang berbahan dasar alkohol. Alat pelindung diri merupakan alat yang dirancang sebagai penghalang terhadap penetrasi zat, partikel baik padat, cair, ataupun udara untuk melindungi pemakainya dari cedera atau penyebaran infeksi atau penyakit. Tujuan dari alat pelindung diri ini adalah untuk menghalangi pajanan bahan infeksius pada kulit, mulut, hidung, atau mata, ataupun selaput lendir yang lain, dan penggunaan APD yang efektif perlu didasarkan pada potensi paparan, dampak penularan yang ditimbulkan, dan kita harus dapat memahami dasar atau mekanisme kerja dari setiap alat pelindungan diri ini. APD yang biasa digunakan di klinis meliputi topi, yang kedua adalah kacamata, yang ketiga adalah masker, yang keempat gaun atau apron, sepatu, dan sarung tangan. Pembuangan limbah dalam lingkup pencegahan dan pengendalian infeksi bertujuan untuk melindungi pasien, petugas kesehatan, pengunjung, dan masyarakat di sekitar vaskes dari penyebaran infeksi akibat limbah yang tidak dikendalikan, termasuk juga risiko cedera. Secara umum, limbah dibagi menjadi limbah padat domestik, limbah bahan berbahaya dan beracun atau B3, limbah cair, dan limbah gas. Selain itu, limbah juga diklasifikasikan menjadi limbah infeksius dan benda tajam, limbah farmasi, limbah sitotoksis, dan limbah bahan kimia. Limbah infeksius merupakan limbah yang dihasilkan dari pelayanan pasien yang terkontaminasi, baik darah, cairan tubuh, sekresi pasien, atau limbah yang berasal dari ruang isolasi pasien dengan penyakit menular. Caranya untuk penanganan limbah ini adalah limbah harus dimasukkan dalam tempat yang kuat, tahan air, mudah dibersihkan dengan kode infeksius atau medis dalam kantong berwarna kuning. Diletakkan di dekat dengan area tindakan, dimusnahkan dengan insenerator, dan atau bisa juga diserahkan pada pihak ketiga untuk dilakukan pengelolaan limbah, namun harus ada izin dan sesuai standar dengan perundangan yang berlaku. Limbah non-infeksius merupakan limbah yang tidak terkontaminasi darah, cairan tubuh, sekresi, dan ekskresi. Limbah ini dapat berupa kertas pembungkus, kantong, dan plastik yang tidak kontak dengan cairan tubuh atau bahan infeksius lainnya. Limbah ini dapat ditempatkan di wadah yang kuat, mudah dibersihkan, pada tempat sampah yang berlabel non-infeksius, dan biasanya kantong plastiknya berwarna hitam. Limbah ini dapat dilakukan recycle dan dapat dibuang di tempat pembuangan akhir yang ditentukan oleh pemerintah setempat. Limbah benda tajam merupakan objek atau alat yang memiliki sudut tajam, sisi ujung atau bagian menonjol yang dapat memotong atau menusuk kulit, seperti jarum suntik, perlengkapan intravena, pipet Pasteur, pecahan gelas, dan pisau bedah. Limbah benda tajam ini harus dimasukkan di dalam kotak benda tajam atau safety box yang kuat, tahan air, tahan tusukan, dan berwarna kuning. Safety box ini harus ditempatkan pada area yang aman, mudah dijangkau, dan kadang dia dapat digantung pada troli tindakan. Jangan menempatkan safety box di lantai. Safety box ini akan dimusnahkan dengan insenerator atau dikelola seperti limbah B3 lainnya. Pengelolaan benda tajam, siapkan tempat khusus membuang benda tajam atau safety box,
Beritahu petugas jika ada benda tajam untuk menghindari tertusuk tanpa sengaja. Gunakan teknik scoop and pull jika jarum akan digunakan kembali, dan hati-hati mengelola benda tajam. Limbah cair yang berasal dari seluruh bangunan atau kegiatan fasilitas pelayanan kesehatan harus diolah melalui unit pengolah limbah cair atau biasa kita sebut sebagai IPAL. Efluen dari limbah cair harus memenuhi baku mutu sesuai dengan ketentuan perundang-undangan sebelum dibuang. Limbah feses, urin, darah harus dibuang pada spool hook. Jika pembuangan akhir dilakukan oleh pihak lain, pastikan bahwa pembuangan itu harus dilakukan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku. Dalam tata laksana medis asuhan pasca keguguran, kita harus selalu melakukan teknik asepsis dan antiseptik, terutama pada saat kita melakukan preparasi serviks dengan antiseptik, mencegah kontak benda steril dengan tidak steril, dan menerapkan teknik tanpa sentuh atau no touch teknik. Ini adalah contoh dari cara melakukan preparasi serviks. Preparasi serviks dilakukan dari arah dalam, dari ostium cervix menuju keluar cervix. Bisa dilihat bahwa tidak menyeka ulang bagian yang sudah bersih. No touch teknik merupakan cara memegang instrumen sedemikian rupa sehingga ujung instrumen yang akan masuk ke dalam kavum uteri, misalnya kanula, tidak menyentuh permukaan lain, termasuk dari dinding vagina. Kita juga tidak diperkenankan untuk menyentuh ujung kanula atau bagian instrumen lain yang masuk ke dalam serviks dengan tangan. Bagaimana caranya kita membersihkan benda yang terkontaminasi? Pastikan petugas harus menggunakan alat perlindungan diri. Lantai, tempat tidur, toilet, dinding, dan perlak cukup dibersihkan dengan deterjen dan air panas. Jika ada tumpahan cairan tubuh, petugas harus menggunakan sarung tangan karet tebal. Cairan dibersihkan dengan bahan berdaya serap yang tinggi. Limbah dibuang di wadah anti bocor untuk kemudian dibakar atau dikubur, serta area tumpahan dibersihkan dengan desinfektan. Bila ada linen yang tercemar, maka masukkan linen ke dalam kantong tanpa perlu dipilah dan dibersihkan di area perawatan pasien. Jika linen terlalu basah karena cairan tubuh, maka harus dimasukkan ke kantong anti bocor atau dilipat dengan bagian basah berada di dalam. Bagaimana pengelolaan alat medis yang terkontaminasi? Tujuan dari pengelolaan alat medis yang terkontaminasi ini adalah untuk mencegah agar peralatan tidak cepat rusak, lalu menjaga alat medis ini dalam kondisi terdekontaminasi sesuai dengan kategorinya, menetapkan produk akhir yang sudah steril dan aman, serta menjamin tersedianya peralatan perawatan pasien dan alat medis dalam kondisi yang bersih dan steril saat dibutuhkan. Alat medis berdasarkan penggunaan dan risiko infeksi dibagi menjadi 3 macam. Pertama adalah peralatan kritikal. Peralatan kritikal ini adalah alat-alat yang masuk ke dalam pembuluh darah atau jaringan lunak. Alat medis ini wajib dilakukan sterilisasi menggunakan panas. Lalu, alat medis yang kategori kedua adalah peralatan semi-kritikal, di mana alat-alat ini adalah alat yang selalu kontak dengan membran mukosa. Wajib dilakukan minimal DTT atau sterilisasi panas. Lalu alat medis yang ketiga adalah alat medis peralatan non-kritikal, di mana alat ini hanya menyentuh permukaan kulit saja, kulit utuh. Cukup dibersihkan menggunakan disinfektan. Dalam melakukan tata laksana medis asuhan pasca keguguran, kita harus memastikan bahwa kebersihan area kerja harus diutamakan. Area kerja dapat dibersihkan menggunakan larutan deterjen, enzimatik, atau air sabun. Bersihkan permukaan meja, kursi, dan perlengkapan lain yang digunakan selama prosedur evakuasi menggunakan kain bersih yang telah dibasahi oleh
larutan desinfektan. Bersihkan juga lantai, dinding, atau bagian ruangan lain yang kotor. Jangan lupa untuk periksa tempat sampah, kosongkan dan ganti dengan yang baru jika tempat sampah itu penuh. Demikian video tentang pencegahan infeksi. Semoga bermanfaat dan dapat diaplikasikan dalam praktek sehari-hari. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.